Sa, tunggu, Sa. Kenapa kamu tadi diam aja, Raka? Kenapa? Aku juga gak bisa apa-apa, Sa. Papaku. Kalau kamu emang serius sama aku kayak yang kamu bilang, harusnya tadi kamu tuh belain aku, Raka. Sa, dengerin aku, Sa. Aku emang udah serius cinta sama kamu. Tapi gak bisa ngelawan papaku. Terus kamu beneran mau udahan sama aku? Maafin aku, Sa. Aku bener-bener gak punya pilihan. Tapi kamu tenang aja ya. Walaupun aku dijodohin atau nikah nanti, aku bakal cariin kamu terus ke KTV. Untuk sementara, kita putus dulu ya. Maaf. Enggak, Raka. Aku gak mau pisah sama kamu. Aku gak mau. Please, Pa. Raka mohon. Kamu itu anak papa satu-satunya, Raka. Jadi gak mungkin papa biarin kamu berhubungan sama wanita malam. Tapi, Pa. Udah, stop. Keputusan papa udah bulat. Kalau kamu melanggar, kamu tanggung akibatnya sendiri. Kamu tahu kan, papa ini nekat. Aku udah buntu, Sa. Kamu gak tahu papa aku nekat apa. Aku gak mau sesuatu terjadi sama kamu. Aku gak peduli, Raka. Aku gak peduli. Apapun akan aku hadapi asal aku sama kamu. Raka! Masuk. Maafin aku, Sa. Pak Toro. Baru putus sehari, mantan pacarku udah bermesraan dengan perempuan lain. Salsa? Tega banget kamu bawa dia ke kafe kesukaan kita, Raka. Salsa? Udah gak usah dikejar. Kamu gak mau kan kalau sampai Om Tur tahu? Good boy. Salsa, kamu gak apa-apa? Tunggu. Apa kamu gak mau tahu alasan kenapa saya jodohin Raka dan Rania? Kalau kamu mau tahu, ayo ikut saya sekarang. Bukannya saya mau kalian pisah, Sa. Tapi ini demi anak saya salah satunya. Bukannya Anda emang sengaja ya misahin saya sama anak Anda karena Anda gak terima kan sama penolakan saya? Hei, bukan gitu alasannya. Udahlah, pokoknya sampai kapanpun saya gak akan mau ya dinikahin sama Bapak Camkan itu. Kita lihat aja, sejauh mana sih keras kepalamu, Salsa. Nathan, ikuti dia. Entah kenapa aku kehilangan kesadaranku lalu pergi ke tepi laut. Mungkin dengan kayak gini aku gak bakal ngerasa sakit hati lagi. Semoga kamu bahagia, Raka. Karena tak terima ditinggal nikah, aku memutuskan untuk mengakhiri hidupku dengan cara ini. Salsa, kamu ngapain sih? Hah? Bahaya, tahu nggak? Harusnya biarin aja aku mati. Aku capek sama semuanya, aku capek. Semua terjadi karena Anda. Anda yang udah ngancurin semuanya. Puas Anda sekarang? Puas! Salsa, dengerin aku dulu. Saya ngelakuin ini semua karena ada alasannya. Saya juga udah gak maksa kamu kok buat jadi istri saya. Saya ngelakuin ini demi masa depan Raka. Karena sebenarnya, saya ini mengidap penyakit jantung. Dengan Raka mau nikah sama Rania, perusahaan saya jadi terselamatkan. Apa? Raka dan Rania udah sahabatan dari kecil. Saat saya menaruhkan itu ke Raka sama sekali tidak keberatan. Malah dia ngomong ke saya untuk mempercepat acara pernikahannya. Pak, Raka siap nikahin Rania. Kamu serius kan? Kalau bisa, acara pernikahan ini percepat, Pak. Karena Raka udah ketemu dengan keluarga Rania. Jadi kamu ikhlasin aja ya, Sah? Rumah sakit. Halo Dokter Islam. Budela, bisa ke rumah sakit sekarang. Tasya sekarang berada di ruang ICU. Apa? Baik-baik Pak, saya kesana sekarang. Pak, tolong anterin saya ke rumah sakit. Kak Tasya masuk ke ruang ICU. Apa? Ayo, saya antar. Adikku muntah darah karena penyakitnya yang semakin parah. Dek! Dok, tolongin adik saya, Dok. Suster ini, tolong bantu kasih obat penahan nyeri dulu. Bu Salsa, mari ikut saya sebentar. Gimana Dok dengan keadaan adik saya? Bu Salsa, kondisi Tasya sekarang ini sudah semakin parah. Kalau hanya dirawat jalan, itu bisa membahayakan nyawanya. Apabila tidak segera dioperasi, itu hanya akan mempercepat Tasya. Iya Dok, iya. Saya akan berusaha cari uang operasi itu secepatnya. Baik, saya permisi.
Aku harus gimana ini ya Allah? Salsa, gimana kalau biaya operasinya saya? Gak usah Pak, saya gak mau punya utang budi sama Bapak. Lebih baik Bapak pulang aja, karena saya mau ketemu seseorang. Keras kepala kamu, Salsa. Karena sebelumnya Raka pernah berjanji sama aku kalau ia akan membantuku, aku pun datang untuk menagih janjinya. Raka, tunggu. Ups, ada tamu nggak diundang nih datang ke rumah calon suami aku. Salsa? Raka bantu Tasya, Raka. Dokter bilang Tasya harus segera dioperasi. Kamu kan kemarin udah janji sama aku, kamu bakal bantuin biaya operasinya. Kalau nggak dia bisa... Oh my God, ternyata kesini cuma mau jual kesedihan. Mbak, kasian banget ya kamu. Nggak malu ngemis sama calon suami orang. Diam kamu. Aku lagi ngomong sama Raka, bukan ngomong sama kamu. Kamu? Udah, Ran. Jangan kayak gini. Sa, sebelumnya aku minta maaf. Karena aku gak bisa nepati janji. Tapi aku gak bisa bantuin kamu. Jadi maafin aku ya. Perempuan nggak tahu diri. Kamu nggak dengar apa? Raka udah bilang nggak mau bantu kamu. Kalau mau uang, kerja. Jadi Elsie kayak dasar miskin. Kamu? Tolong, Sa. Jaga sikap kamu. Dia ini calon istriku. Secepat itu kamu berubah, ha? Aku gak nyangka ya ternyata kamu orang yang kayak gini, Raka. Kamu beneran mau nikahin dia? Ya iyalah, pakai nanya lagi. Kenapa? Mau diundang? Sorry ya, kita nggak ngundang manusia miskin. Ya udah sayang kita masuk. Nggak ada gunanya juga ngomong sama cewek caper ini. Padahal kamu sendiri yang bilang kamu bakal bantuin aku, Raka. Udah dong, sayang. Jangan nangis. Aku takut adek aku kenapa-napa, sayang. Aku cuman punya dia. Lihat aku. Kamu itu gak sendiri. Ada aku, sayang. Aku bakal janji selalu ada di samping kamu. Dengar ya. Untuk operasi Tasya. Aku janji sama kamu. Aku yang bakal cari biaya untuk operasinya, sayang. Beneran? Of course, sayang. I promise. Padahal sebenarnya Raka itu diancam oleh bapaknya. Kamu ngajuin proposal 300 juta, bukan untuk invest kan? Kamu mau bantu Salsa kan? Hah? Papa tahu dari mana? Ingat ya Raka, apapun yang berhubungan sama perempuan itu, udah di bawah pengawasan Papa. Jadi jangan coba-coba kamu mau bantu dia. Sekarang demi perempuan itu kamu tega giniin aku, Raka. Aku bersumpah, aku bakal balas perbuatan kamu satu persatu, Raka. Kamu main gila, aku bisa lebih gila dari itu. Lihat aja nanti. Aku pun akhirnya menyetujui tawaran Toro untuk dijadikan istrinya. Pak Toro, ada yang mau Salsa omongin? Iya, kamu mau ngomong apa, Sah? Mengenai tawaran Pak Toro ke saya bersedia dinikahin sama Pak Toro. Apa? Kamu ngomong apa barusan? Coba ulang. Salsa bersedia jadi istri Pak Toro. Ya ampun. Semua ini aku lakukan karena aku sakit hati karena Raka lebih memilih menikah dengan perempuan lain. Kamu? Tolong, Sa. Jaga sikap kamu. Dia ini calon istriku. Kamu tahu gak sih? Hari ini, hari paling bahagia dalam hidup saya, Salsa. Makasih udah mau menikah dengan saya. Saya janji, saya bakal bahagiain kamu. Saya janji, saya bakal tinggalin semua dunia ini. Dan fokus untuk bangun keluarga kecil kita. Raka, Rania. Iya, Pak. Pernikahan kalian ditunda sebulan dulu ya. Loh, kenapa, Pak? Karena Papa juga sama seperti kalian. Papa mau nikah. Wah, sama siapa, Pak? Kok Rania nggak tahu Papa punya pasangan? Sayang, kok kamu nggak cerita sih kalau Papa punya pasangan? Sama siapa, Pak? Kenalin, saya Salsa, calon istrinya Pak Toro. Apa? Puas kamu, Raka. Aku pun menikah di hari yang sama dengan mantan kekasihku. Tapi sayangnya, aku terpaksa menikah dengan bapaknya. Ayo pose yang lainnya, guys. Senyum dong, Mama baru. Ini kan hari pernikahan kita berempat. Bahkan kami pun melangsungkan ijab kabul di waktu yang sama. Sa? Sah. Alhamdulillah. Selamat ya, Mama baru. Katanya kalau lagi acara bahagia itu harus happy, ya kan sayang? Iya, Rania benar. Walaupun sebenarnya kami berdua masih saling mencintai, tapi kami terpaksa menikah dengan cara seperti ini. Entah kenapa, aku cemburu saat mendengar suara malam pertama mereka. Sayang, nakal deh kamu. Kok nakal sih? Aku kan gelitik. Sayang, udah dong, aku geli. Sakit rasanya harus menyaksikan orang yang aku cinta tidur sama perempuan lain.
Ini yang kamu bilang kamu gak bakal ninggalin aku, Raka. Dasar laki-laki penipu, aku benci sama kamu. Istriku, Gawat. kamu ngapain di depan kamar anak-anak? Aku... Istriku, kamu ngapain di depan kamar anak-anak? Oh, ini. Aku mau ngasih susu hangat ini untuk Rania biar tidurnya nyenyak. Takutnya dia nggak terbiasa tidur di rumah ini. Tapi ternyata mereka udah tidur. Oh, ya udah, susunya biar saya aja yang minum. Ke kamar yuk, kita belum ibadah pasutri. Iya. Ini, aku beliin kamu baju untuk Ines semalam. Ganti dulu, Gi. Jangan lama ya, Mas sudah gak sabar. Iya. Kok ada air sebanyak ini? Jangan bilang. Udah, jangan bingung. Saya kalau ibadah pasutri, emang suka lihat istri yang banyak minum dulu. Apa? Ternyata dia punya kelainan yang aneh. Ayo diminum. Jadi istri itu harus nurut apa kata suami. Enggak. Aku nggak mau. Apa? Gak mau? Sakit. Kalau kamu gak mau saya pakai kekerasan, nurut. Iya. Saya minum. Bagus. Sekarang sini kamu. Sini kedua tanganmu. Dasar laki-laki sinting. Anda pikir saya ini binatang diginiin, ha? Pak Toro, jangan, Salsa mohon. Pak Toro? Hei, kita ini udah suami istri. Bisa gak sih jangan formal terus? Pak Toro, tolong jangan. Aku di KDRT karena menolak suami dalam ibadah pasutri. Tunggu. Itu wajah kamu kenapa? Kenapa memar-mar begitu? Gak usah banyak tanya, ini bukan urusanmu. Ini gak bisa dibiarin. Salsa, Apa? jujur sama aku. Wajah kamu kenapa? Apa yang papa buat sama kamu? Dia nggak tahu kalau ini semua terjadi karena bapaknya yang punya kelainan aneh dalam berhubungan. Aku disiksa habis-habisan saat menolaknya. Tapi ini adalah jalan yang aku pilih dari awal. Aku nggak bakal jual kesedihanku pada laki-laki yang sama biadab seperti bapaknya. Lepasin! Tolong jaga sikap kamu ya, Raka. Aku yang sekarang ini adalah ibu tirimu. Enggak. Sebelum kamu jujur, aku gak akan lepasin kamu. Lepas! Rania! Kamu apa-apaan sih? Dasar ibu tiri kegatelan. Ini beraninya Anda godain suami saya. Lihat aja, aku bakal aduin ini ke papa. Godain apaan? Orang aku cuman halang, usah drama. Kalau maling pada ngaku, udah penuh itu penjara. Ran, udahlah. Inilah seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelasin semuanya. Nggak ada. Jelas-jelas aku lihat dari mata aku sendiri. Kalau kalian seintim itu, aku nggak mau tau. Aku pasti bakal aduin ini ke papa. Kamu? Ada apa ini ribut-ribut? Papa, mama, pak, mau godain suami aku. Apa? Salsa, bener ini. Enggak, Pak. Raka bisa jelasin. Yang papa tanya itu mama tiri kamu, bukan kamu. Jawab. Enggak, Mas. Salsa nggak ada ngelakuin itu. Sini ikut aku. Mampus kamu. Rania! Kenapa? Hah? Kenapa kamu masih belum move on dari anak itu? Enggak, Mas. Bukan gitu. Terus kenapa? Kenapa Rania bilang kalau kamu godain Raka? Hah? Memang ya, kalau emang dasarnya Elsie, susah buat berubah. Paling mahir kalau soal godain laki-laki. Cih! Ya Allah, kenapa Pak Toro jadi temperamen gini? Lihat dia kayak gini membuatku jadi ingat malam pertama itu. Kenapa sih, Mas? Mas jadi berubah kayak gini? Apa nggak bisa Mas diomongin dengan baik-baik? Apa Mas lupa sama janji Mas ke Salsa sebelum Mas nikahin Salsa?
Salsa ini gak punya siapa-siapa lagi, Mas. Kalau Mas tetap kayak gini, lebih baik Salsa pergi, Mas. Enggak sayang, enggak. Maafin aku ya, maafin aku. Aku kayak gini cuma takut kamu kembali ke anak aku. Aku janji, enggak ada kedua kalinya aku kayak gini. Mas? Maksud saya Pak Toro. Mas, Kenapa Loli? Pak, ada telepon dari kantor. Oh, ya udah. Bentar ya sayang. ada yang aneh sama mereka. Dia pembantuku yang ketahuan selingkuh sama suamiku. Mas Toro! Istriku? Kamu selingkuh sama pembantu kita, Mas. Walaupun aku belum bisa mencintainya, tapi menurutku perlakuan mereka sangat tidak wajar. Sayang. Gak usah kamu pegang-pegang aku. Loli, bisa kamu jelaskan apa yang barusan saya lihat? Tidak ada yang bisa saya jelasin di sini, Bu. Tidak ada. Berarti kamu mengaku kalau kamu memang selingkuh sama suami saya. Jangan di sini atuh, Mas. Ada Ibu. Terus di mana dong kita? Nakal kamu. Pantesan aja ya tadi kamu keceplosan manggil suami saya dengan panggilan Mas. Bagus Loli, bagus. Sini kamu. Ampun Bu, ampun. Sah. Lebih baik Mas diam. Hari ini juga saya akan kembalikan kamu ke yayasan. Bu, tolong Bu. Jangan Bu, jangan pecah saya. Saya mohon. Kalau Ibu pecah saya, kasihan keluarga saya di kampung, Bu. Saya ini tulang punggung keluarga, Bu. Kalau saya kehilangan pekerjaan saya, ibu saya mau makan apa? Kalau adik-adik saya gimana, Bu? Loli. Giliran udah kayak gini aja kamu baru mikirin keluarga kamu ya. Kamu itu baru loh saya pekerjakan di sini. Belum ada kamu kerja sebulan di sini, tapi kamu udah berani godain suami majikanmu sendiri. Sayang, udah dong. Harusnya dari awal tuh aku gak nikahin kamu, Mas. Aku tahu kok kewajiban aku sebagai seorang istri. Walaupun aku belum bisa sepenuhnya mencintai kamu, Mas. Tapi setidaknya aku selalu berusaha untuk nurutin semua permintaan kamu. Tapi, Mas, udahlah. Percuma ngomong panjang lebar sama laki-laki yang gak pernah berubah. Salsa, mau kemana kamu? Ke yayasan ART. Anak ini harus segera diproses. Lepas. Mas, gimana ini? Aku takut. Udah, kamu tenang aja. Selama ada saya, kamu gak bakal dipecat. Nathan, bawa istri saya pulang sekarang. Lalu aku diculik saat ingin pergi ke yayasan ART. Diam! Awalnya aku kira suamiku yang merencanakan ini. Mas, gimana ini? Aku takut. Udah, kamu tenang aja. Selama ada saya, kamu gak bakal dipecat. Nathan, bawa istri saya pulang sekarang. Siapa Anda? Kamu Salsa kan? Iya, Anda yang bawa saya ke sini. Yes. Siapa Anda sebenarnya? Kenapa Anda menculik saya? Apakah kamu mencintai Toro Hasibuan? Ya Tuhan, siapa lagi dia? Perkenalkan, saya Kinan. Orang yang sudah dianggap meninggal dunia. Maksud Anda? Saya Kinan, istri pertama Toro Hasibuan yang dikira sudah meninggal dunia. Apa? Salsa. Selama ini saya selalu memantau keluarga saya, Salsa. Walaupun keluarga saya nggak ada yang tahu sampai sekarang kalau saya masih hidup. Terus untuk apa Anda menemui saya, Bu? Saya tahu, Salsa. Kamu pasti dipaksa nikah sama laki-laki itu kan? Saya tahu persis bagaimana suami saya kalau sudah tergila-gila oleh perempuan. Tapi untuk menjadi istrinya, dia tidak akan mencari perempuan yang sembarangan. Pasti ada sesuatu dari kamu yang membuat dia tergila-gila. Saya juga nggak tahu, Bu, kenapa Pak Toro terobsesi itu sama saya. Kalau aja dari awal saya tahu Ibu masih hidup, saya nggak akan mau, Bu, dijadiin istrinya. Sebenarnya, yang mau saya mati adalah suami saya sendiri, Salsa. Apa? Ibu serius, Bu? Demi ambil alih perusahaan saya, Toro menyuap pengacara ini untuk dibuatkan surat pemindahan kuasa. Itu Pak, surat pemindahan kekuasaan PT Bintang Bersinar. Kerja bagus Pak Gilang.
Lalu ia memerintah ajudannya untuk membunuh saya. Habisi nyawa Kinan sekarang juga. Siap, Bos. Lalu ajudannya pun menyabotase mobil saya. Akhirnya saya pun kecelakaan dengan menabrak pohon. Astagfirullahalazim. Sampai saat ini, saya masih gak nyangka suami saya sejahat itu. Padahal perusahaan itu adalah warisan dari orang tua saya. Dan karena dia suami saya, perusahaan itu milik kami berdua. Harusnya dia tidak melakukan itu pada saya. Jadi tujuan Bu Kinan nemui saya? Bantuin saya, Salsa. Please, saya benar-benar mau balas dendam ke suami saya. Balas dendam? Tapi gimana caranya, Bu? Saya tahu, kamu tidak mencintai Toro. Dan saya juga tahu dia sering mengancam kamu dengan memanfaatkan adik kamu Tasya. Apa? Jadi dia tahu semuanya? Saya janji, Salsa. Kalau misi kali ini berhasil, saya akan memberikan kamu uang sebesar 5M. 5M? Setelah itu, kamu bebas mau pergi kemana aja. Dan saya bisa jamin, hidup kamu dan adik kamu, dan kalian bisa hidup damai, tanpa ada lagi gangguan dari Toro. Deal. Bu Kinan tenang aja. Salsa siap bantu Ibu. Terima kasih, Salsa. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Bu. Sekarang sepertinya saya harus memanggil seseorang ke sini untuk menjalankan misi kita. Seseorang? Siapa? Halo? Kamu bisa nggak datang sekarang ke restoran Sunda Ikan Bakar? Dia telepon siapa ya? Mama? Raka, anakku. Ternyata Mama masih hidup, ya Allah. Maafin Raka, Ma. Raka baru tahu dari Salsa kalau Mama mau nemuinya. Maafin Raka yang gak tahu apa-apa, Ma. Harusnya Mama yang minta maaf, Nak. Mama yang gak cari kamu. Maafin Mama ya. Sekarang udah bukan waktunya untuk bersedih-sedih lagi. Kita harus segera melabrak mereka. Karena Ayo kita pulang. Mas Toro. Papa! Tuan muda. Raka, tahu sopan santun nggak kamu? Main masuk kamar papa aja. Papa gak pernah berubah ya. Dari almarhum mama masih hidup, sampai sekarang masih suka main perempuan. Papa gak kasihan sama Salsa. Apa kamu bilang? Udah berani kamu ngajarin papa? Cari mati kamu! Stop! kalian semua turun ke bawah sekarang juga. Dasar pembantu gak tahu malu. Salsa, kurang ajar kamu. Kamu pikir kamu siapa nampar-nampar saya? Lepasin dia. Kinan, kok bisa? Kenapa Toro? Kaget saya nggak mati. Kamu pikir aku meninggal karena kecelakaan itu? Maaf Pak, jenazah harus segera dikafanin agar bisa dimakamkan. Ayo nak, kita keluar dulu. Mama. Bu Kinan. Terima kasih dok, karena sudah mau bantu saya mangsuin kematian saya. Sama-sama Bu Kinan. Karena Ibu sudah banyak bantu keluarga saya tidak tinggal diam melihat Ibu diperlakukan seperti itu. Gak mungkin. Ini semua gak mungkin. Itu dia pelakunya Pak. Selain melakukan pembunuhan berencana terhadap saya, dia juga membayar pengacara untuk memindahkan surat kuasa perusahaan tanpa sepengetahuan saya. Pak Gilang? Benar Pak. Pak Toro sendiri minta saya untuk memindahkan surat kuasa perusahaan milik Bu Kinan. Dan saya dibayar sebesar 500 juta rupiah. Enggak. Gilang, jangan sembarangan kamu. Buktinya sudah saya serahkan ke pihak kepolisian. Berhenti, harus saya lumpuhkan Anda. Ayo jalan. Tunggu Pak, selain kejahatan itu, apa boleh saya laporin suami saya sendiri karena sudah melakukan KDRT pada saya? Baik Bu, silakan bawa buktinya ke Polres. Dan kami akan menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku.
Terima kasih, Pak. Makasih banyak ya Salsa, karena udah bantuin saya. Akhirnya sekarang Toro dapat karma atas perbuatannya. Sama-sama, Bu Kinan. Pokoknya kamu tenang aja. Setelah ini, saya pasti bakal tepatin janji saya. Setelah Bu Kinan menepati janjinya, aku pun memutuskan untuk pergi jauh dari kota ini dengan adikku, Tasya. Semoga selamat sampai tujuannya, Sah. Ingat, kalau ada apa-apa di Malaysia, kabarin saya ya. Makasih Bu Kinan. Bantuan Bu Kinan sudah lebih dari cukup. Harusnya Salsa dan Tasya baik-baik aja di sana. Ya udah kalau gitu kami masuk dulu ya. Ayo deh. Dadah Ibu, dadah Abang. Sah! Iya, Take care. you too.